Baik, kita lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu bagaimana cara menghitung dosis tetes infus. Kenapa kita harus bisa sebagai apoteker menghitung dosis tetes infus? Karena nanti kan di infus kita bisa, perawat itu kan biasanya masukin obat tuh. Nah, kita sebagai apoteker tuh harus siap, jadi harus tahu obat itu harus habis tuh berapa lama. Jadi dengan infusnya dia nanti habis berapa lama misalnya gitu. Dan infus pun sebenarnya yang bertanggung jawab itu adalah apoteker, walaupun kebanyakan memang yang menghitung tetes infus adalah perawat, tapi kita tidak bisa, karena yang sebenarnya bertanggung jawab itu adalah apoteker. Nah, ini untuk yang akan bekerja di rumah sakit juga harus benar-benar diperhatikan. Jadi jangan sampai besok kalian misalkan praktek di rumah sakit, di saat profesi ternyata diminta untuk menghitung dosis tetes per menit infus, ternyata tidak bisa. Nah, itu berarti kan itu sangat fatal gitu ya. Oke. Jadi menghitung dosis tetes infus itu sering digunakan dalam pemasangan infus. Itu adalah biasanya GTT. Biasanya GTT itu maksudnya makro tetes. Jadi GTT, atau kan kalian biasa bahasa Latinnya guta itu artinya tetes. Terus kalau MGTT, jadi nanti kalau misalnya kalian di rumah sakit pakai apa GTT, MGTT. Nah, itu berarti kalau MGTT itu adalah makro tetes. Kemudian jumlah tetesan itu banyaknya tetesan dalam 1 menit. Pokoknya jumlah atau banyak tetesan dalam waktu, bisa per jam, bisa dalam 1 jam, bisa dalam 1 menit, bisa dalam 1 detik gitu. Oke, lanjut. Ini rumus tetap dalam tetesan infus. Jadi kalau 1 GTT atau 1 tetes itu sama dengan 3 MGTT. Ya. Jadi 1 GTT sama dengan 3 MGTT. Kalau 1 mili sama dengan 20 GTT. Ya. Nah, kalau 1 mili sama dengan 60 MGTT. Karena di sini 1 GTT-nya 3, berarti ini kan tinggal dikali 3 ya. 20 dikali 3 berarti 60 MGTT. Jadi 1 mili itu 20 GTT, sedangkan kalau MGTT itu 1 milinya adalah 60 MGTT. Nah, 1 kolf atau 1 labu itu sama dengan 500 mili. Jadi nanti kalau ada istilah 1 kolf, kalian apa tuh gitu? Itu maksudnya adalah 1 labu atau 500 mili. Kemudian MGTT per menit itu adalah mili per jam. Mili. Karena satuan MGTT itu mili. Ini kan? Tuh. 60 GTT 1 mili per jam. Oke. Nah, jadi untuk konversi dari GTT ke MGTT dikali 3, seperti yang saya sudah jelaskan ke sini, dikali 3. Nah, sedangkan kebalikannya kalau misalkan MGTT ke GTT berarti kan dibagi 3. Nah, sama 1 kolf itu kan 500 mili per 24 jam. Ya kan? Sedangkan 1 mili itu 20 tetes. Ya kan? Berarti untuk per menitnya itu nanti jadi 7 GTT gitu. Jadi 500 mili itu sama dengan per menitnya itu adalah 7 tetes. Nanti caranya itu 500 dikali faktornya ini 20 dibagi 24 dikali 60 itu 7 tetes. Kurang sih 7 tetes, tapi sekitar 0,69 sekian. 6,9 sekian itu hasilnya. Nanti kalian tahu kok bisa kayak gitu, Bu, rumusnya. Nanti kalian tahu setelah ini ya. Oke. Nah, ini untuk yang MGTT sama nanti dengan faktor tetesnya itu adalah 60. Jadi hasilnya adalah 21 MGTT. Nanti kalian tahu kenapa ini hasilnya 7, ini kenapa hasilnya 21. Oke, lanjut. Ini rumus dasar dalam jam. Jadi kalau misalkan dia minta satuannya itu dalam jam, itu seperti ini. Nah, jumlah tetes per jam itu sama dengan jumlah kebutuhan cairan. Misalkan kayak tadi infus 500 mili, terus dikali faktor tetes.
Jadi faktor tetesnya ini ada makro, ada mikro. Per waktu, waktunya berapa jam, dibagi waktu. Itu adalah jumlah tetes per jamnya. Oke, sekarang untuk rumus dasar per menit. Tadi per jam, sekarang dalam menit. Nah, sama saja, cuma di sini bedanya dikali 60. Karena kan minta satuannya ke menit. Jadi nanti misalkan 24 jam, berarti 24 dikali 60. Ya kan? Karena 1 jam itu 60 menit. Gitu. Nah, ini faktor tetes yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi faktor tetes di sini, nih, kalau kalian penasaran ini faktor tetes itu apa? Kalau misalkan untuk orang dewasa, ini tergantung mereknya kadang ya. Tapi kita secara umum aja untuk faktor tetes yang drip makro, jadi makro untuk orang dewasa. Jadi lubang infusnya itu dia lebih besar. Karena lebih besar otomatis kan jumlah cairan yang keluar itu lebih banyak. Jadi dia itu faktor tetesnya 20. Sedangkan kalau anak-anak kecil, jadi untuk dia habisin 1 mili itu lama. Jadi dia butuh, kalau di sini dia butuh 20 tetes per mili. Jadi dia cukup 20 kali jatuh baru dia 1 mili. Sedangkan kalau anak-anak, karena dia dripnya mikro, lubangnya kecil, jadi butuh 60 tetesan baru dia sejumlah 1 mili. Makanya faktor tetesnya ini tergantung ini untuk orang dewasa atau untuk anak-anak gitu. Jadi karena ini, misalkan kalian mau menghitung, misalkan infus 500 mili, kalian mau menghitung infus 500 mili mau dihabiskan dalam waktu 2 jam, tapi dalam waktu menit, jadi satuannya menit. Berapa tetes per menitnya? Jadi nanti kan infus NaCl misalnya 500 mili dikali, ini untuk orang dewasa, dikali 20 dibagi, karena tadi 2 jam berarti 2 dikali 60. Hasilnya itu adalah jumlah tetesan per menitnya. Gampang. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk dalam detik, tadi dalam jam, kemudian dalam menit, kemudian dalam detiknya sama saja. Rumusnya sama. Jadi tinggal dikali di sini 60 karena 1 jam itu 60 menit dan 1 menit itu adalah 60 detik. Sama saja, cuma beda satuan saja. Jadi harus diperhatikan ini yang diminta dalam satuan jam, satuan menit, atau satuan detik. Nah, sekarang contoh soal. Oke, seorang pasien dewasa datang ke rumah sakit dan membutuhkan 500 ml Ringer laktat cair. Bagaimana infus diperlukan jika kebutuhan cairan pasien harus dicapai dalam 100 menit? Jadi gini, dia itu mau pakai infus RL 500 ml, tapi harus habis 100 menit. Jadi 500 itu harus habis dalam waktu 100 menit. Yang 500 ml itu harus habis dalam 100 menit. Jadi 1 tetes per menitnya berapa? Nah, kita ingat cairannya 500 ml, waktunya 100 menit. Ini kan pasiennya dewasa nih. Jadi faktor tetesnya adalah 20 tetes. Gimana penyelesaiannya? Nah, jadi 500 ml tadi ini untuk ini jenis alat infus ya, namanya Terumo. Jadi ini kayak jenisnya atau mereknya gitu. Dia memang untuk faktor tetesnya adalah 20 tetes untuk orang dewasa. Jadi 500 ml dikali faktor tetesnya itu 20 tetes karena dewasa, kemudian dibagi dengan waktunya. Karena di sini dia sudah minta per menit dan dia sudah bilang satuannya adalah 100 menit, jadi memang kita langsung aja ke 100 menit. Jadi 100 tetes per menit. Jadi untuk menghabiskan 500 ml ini dalam waktu 100 menit dengan menggunakan tetesan makro yaitu 20 tetes per menit, berarti dia membutuhkan 100 tetes per menit. Jadi nanti kita hitung dalam 1 menit dia harus menghabiskan 100 tetes, seperti itu. Gampang ya. Nah, dengan demikian pasien ini memerlukan infus 100 tetes per menit untuk 500 ml cairan dalam 100 menit menggunakan Infuset Terumo. Jadi ini merek Infuset ya. Oke, lanjut contoh soal lagi. Seorang pasien
anak datang ke rumah sakit dan membutuhkan 100 ml cair. Sama kayak tadi, cuma bedanya ini adalah seorang pasien anak. Bagaimana infus diperlukan jika kebutuhan cairan pasien harus dicapai dalam 2 jam? Kalau tadi dia minta dalam waktu 100 menit, kalau yang ini dia minta waktu 2 jam. Berapa ya? Nah, kita ingat cairannya ada 100 ml, yang tadi 500 ml ya, ini 100 ml dengan waktu 2 jam, yaitu berarti 2 kali 60 menit. Jadi 120, totalnya 120 menit. Dan faktor tetes 60 tetes karena ini adalah infus mikro karena buat anak-anak. Jawabannya sama kayak tadi, gampang, tinggal dimasukkan ke rumus, yaitu dengan volumenya 100 ml dengan faktor tetesnya itu adalah 60 tetes mikro, kemudian dibagi waktunya yaitu 120 menit sama dengan 50 tetes per menit. Jadi buat anak ini nih, untuk dia menghabiskan 100 ml menggunakan tetesan mikro dalam waktu 120 menit itu adalah 50 tetes per menit. Sekarang bagaimana per detiknya? Nah, kalau kalau per menit kan 50 tetes, kalau per detiknya berapa? Ya tinggal ini dibagi 60 kan? Atau di sini dikali 60. Atau ini karena kita udah ketemu hasilnya langsung dibagi 60. 50 dibagi 60 itu sekitar 0,8 sekian. Jadi 0,8 sekian tetes. Jadi nggak mungkin kan kita itu mau 0,8 sekian tetes. Gimana ngaturnya? Karena kan paling kecil itu adalah 1 tetes. Jadi kita bisa kasih 1 tetes per menit. 1 tetes per detik. Gitu. Itu bisa. Daripada waktunya lebih lama, lebih baik waktunya lebih cepat sedikit. Karena kan 0,83 itu sangat sedikit ya. Jadi bisa kita bisa dibulatkan jadi 1 tetes per detik gitu. Ini untuk contoh soal berikutnya. Nah, ini untuk per detik ya. Jadi jika soal menyatakan bahwa tetesan per menit 20 tetes per menit. Jadi hasilnya misalkan setelah kita hitung hasilnya 20 tetes per menit. Terus per detiknya berapa? Seperti yang saya sudah jelaskan, tinggal dibagi 60. Ya kan? Ini tinggal dibagi 60. Kalau sudah satuannya menit. Nah, kecuali kalau di sini satuannya jam, beda lagi. Ini satuannya menit, tinggal dikali 60. Dibagi 60. Nah, kan 1 menit 60 detik. Jadi jika 21 tetes dalam waktu 60 detik, maka hitungan per detiknya adalah 21 bagi 60. Seperti yang saya sudah jelaskan, 21 dibagi 60 sama 0,35 tetes per detik. Nah, saya sudah jelaskan tadi, kalau 0,35 tetes per detik itu sulit kan? Gimana mau kita ngatur 0,35 tetes itu nggak mungkin. Jadi paling kecil itu adalah 1 tetes. Nah, jadi kita harus balik. Ya udah, karena ini nggak bisa dibulatkan karena di bawah 5 juga kan terlalu jauh kalau kita bulatkan ke 1 tetes. Jadi kita balik ke pertanyaannya, berapa mili yang berapa detik kita butuhkan untuk menghabiskan satu. Nah, jadi kita balik ya, ini 60 detik itu waktunya, 21 itu tetesannya. Jadi membutuhkan 2,857 detik untuk menghabiskan 1 tetes. Nah, berarti kita bulatkan saja jadi 3 detik. Jadi artinya dalam waktu 3 detik itu ada 1 tetes. Jadi setiap tetesan pertama itu dia butuh 3 detik. Tetesan kedua 3 detik lagi. Tetesan ketiga 3 detik lagi gitu. Jadi bukan 1 tetes per detik, tapi tiap 3 detik itu baru 1 tetes gitu. Paham ya? Baik, sudah selesai untuk materi kita minggu ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.